Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kami sekeluarga sudah sampai di tempat parkiran pemancingan Ajo di Jalan Tol Interchange Karawang Barat. Di sini di parkiran Ajo sekarang waktu siang setelah sholat zuhur, tampak masih banyak pengunjung di tempat pemancingan Ajo. Seperti tampak masih banyak mobil parkir, seperti tampak didominasi oleh nomor polisi dari daerah Jakarta. Memang pemancingan Ajo terkenal sudah lama, banyak warga Jakarta yang sengaja datang ke Karawang, khususnya ke pemancingan Ajo untuk menikmati fasilitas yang tersedia di pemancingan Ajo, yaitu berupa pemancingan ikan, restoran, mainan anak-anak, dan outbound. Bagi yang gemar memancing, memang mengasihkan, ada beberapa kolam yang tersedia untuk bisa dipancing dengan sistem jika sudah dapat ikan, kemudian ditimbang dan kemudian baru dibayar. Sedangkan restoran tersedia berbagai macam menu, salah satunya adalah masakan Sunda. Ada bermacam makanan, yaitu seperti ikan goreng, ikan bakar, karedok, dan minuman air kelapa, serta yang lain-lainnya. Teman-teman sekalian, kami sengaja beserta keluarga datang ke pemancingan Ajo ini untuk makan siang bersama, supaya ada refreshing, makan di luar rumah atau di tempat makan untuk makan bersama, supaya tidak merasa ada perasaan bosan. Makan berjamaah atau berkelompok atau bersama-sama adalah cara makan yang disunahkan dan lebih mengikuti Rasulullah SAW. Makan secara bersama-sama ini dapat mendatangkan keberkahan. Selain itu dapat menjalin kekerabatan dan kekompakan antar sesama keluarga. Ada efek sangat luar biasa yang dihasilkan dari makan secara berjamaah. Pertama adalah membantu menaikkan nafsu makan bagi mereka yang sedang kurang enak badan. Mereka akan termotivasi untuk ikut-ikutan mencicipi hidangan ketika orang sekitarnya makan. Manfaat yang kedua, kebalikan dari yang pertama, makan berjamaah dapat membantu orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan untuk menahan nafsu makannya. Ketika makan bersama-sama, takaran porsi makan dapat lebih terkontrol. Hasilnya, orang-orang yang mengalami obesitas akan berhenti makan sebelum benar-benar kenyang, sehingga cara ini cukup ampuh untuk menurunkan berat badan. Makan berjamaah adalah sunnah Rasulullah SAW yang sudah mulai banyak ditinggalkan orang. Mari kita hidupkan kembali kebiasaan ini di tempat kerja, bersama rekan-rekan maupun di rumah bersama keluarga. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, keutamaan makan bersama ternyata mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makan bersama adalah konsep nubuwiyah, konsep Nabi SAW, agar makan kita diberkahi. Kalau diberkahi itu ternyata makannya adalah membuat cepat kenyang. Makan sambil berjalan, makan dengan tangan kiri, makan tanpa berdoa, menyisakan makanan, hingga makan berlebihan sudah menjadi pemandangan umum yang sering kita jumpai.
Meski tampak sepele, namun sebagai seorang muslim kita perlu menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Islam adalah agama yang komplit. Islam tidak hanya mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Sang Pencipta, tapi juga mengatur bagaimana kehidupan manusia di dunia, dari yang besar sampai urusan yang ringan termasuk makan dan minum. Adab makan dan minum seorang muslim sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Hal ini tentu bukan untuk mengekang kaum muslimin, tapi justru menjadi bukti betapa agama ini memperhatikan kehidupan umatnya agar hidupnya berjalan baik dan penuh dengan berkah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang seharusnya menjadi panutan bagi kaum muslimin. Maka dari itu meniru setiap perilaku Rasulullah SAW adalah pilihan yang sangat tepat bagi kaum muslimin, termasuk dalam hal adab makan dan minum. Adab makan dan minum yang pertama adalah mengucapkan tasmiyah. Yang dimaksud tasmiyah ketika makan adalah bacaan bismillah, sedangkan istilah basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Terkait adab makan dan minum, dari Aisyah, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jika lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awallahu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya, dari hadis Abu Daud dan Tirmizi. Adab makan dan minum yang kedua yaitu dengan membiasakan menggunakan tangan kanan saat makan dan minum. Dalam salah satu hadis disebutkan sebuah riwayat yang artinya, jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kiri dan minumnya dengan tangan kiri pula, dari hadis riwayat Muslim. Adab makan dan minum yang ketiga yaitu makan apa yang tersaji di hadapannya. Jangan makan apa yang ada di hadapan orang lain ketika kita makan dalam satu nampan. Dari Umar bin Abi Salamah, Rasulullah SAW bersabda padanya, wahai anak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang ada di hadapanmu, dari hadis riwayat Bukhari. Kemudian ketika makan, mulailah dari pinggir terlebih dahulu, jangan ada makan dari tengah piring. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW pada hadisnya, yaitu dari Ibnu Abbas. Nabi Muhammad SAW bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makan, maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan mulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Selanjutnya, tidak menjelek-jelekan makanan. Memandang rendah atau menjelek-jelekan makanan adalah hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh umat muslim, bahkan pada makanan yang tidak kita sukai. Ibnu Battal mengatakan bahwa ketika kita menghina makanan yang tidak disukai, maka seolah ia telah menolak rezeki Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berkata, tidaklah Nabi SAW mencela suatu makanan sekalipun, dan seandainya beliau menyukainya maka beliau memakannya, dan bila tidak menyukainya beliau meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, tidak membiarkan makanan yang terjatuh. Adab makan dan minum berikutnya yaitu dengan tidak membiarkan suapan makanan yang terjatuh. Dalam hal ini, Jabir bin Abdillah pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor.
dan makanlah bagian yang bersih. Jangan biarkan suapan tersebut dimakan setan. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah menjilat tangan sebelum mencuci atau mengusapnya. Mungkin adab yang satu ini sudah jarang kita lihat karena saat ini banyak orang yang menggunakan peralatan makan seperti sendok dan garpu untuk makan. Namun ketika Anda makan tanpa peralatan makan, jangan sampai lupa dengan adab yang satu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadisnya, janganlah dia sapu tangannya dengan serbet sebelum dia jilati jarinya, karena dia tidak tahu makannya mana yang membawa berkah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah memuji Allah dan berdoa setelah makan. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan minum. Juga tidak lupa kita mendoakan orang yang telah menyajikan makanan pada kita. Bacaan doanya, Allahumma at'im man at'amani wa aski man askoni, yang artinya, ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang beri makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang beri minuman kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Adab makan dan minum yang terakhir yaitu mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah. Saudara-saudara sekalian serta teman-teman yang saya hormati, demikianlah sebagian dari adab serta tata cara makan menurut Islam. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, ganti Jeff.